Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Holil Bayhaqi akan membahas tentang kuliah umum Fakultas Pertanian Unmuh Jember. Pemateri yang pertama, Dr. Insinyur Muhammad Hasmi DSS. Tema Smart Farming Precision Agriculture 4.0. Pemateri kedua, Profesor Gembong Idianto. Temanya Smart Farming 4.0 dan solusi dalam regenerasi pertanian menuju kedaulatan pangan. Materi yang pertama, Revolusi Industri 4.0. 1. Terjadi sejak tahun 1750-an, terus berkembang secara vertikal dan horizontal, saling melengkapi, kompleks dalam rakitan dan sederhana dalam penggunaan. 2. Dimulai dari mesin uap, kereta api sampai mesin penggerak turbin. 3. Memasuki revolusi industri 4.0, semua berubah secara dramatis. 4. Tren otomatisasi, pertukaran data terkini, komputasi awan, Internet of Things, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dan semua hal virtual yang mampu memudahkan kegiatan operasional hampir semua hal. 4 prinsip rancangan dalam revolusi industri 4.0. 1. Interoperabilitas, kesesuaian. Mesin, perangkat, sensor, dan manusia mampu berkomunikasi antara satu dan lainnya lewat Internet of Things. 2. Transparansi informasi. Sistem informasi mampu menghasilkan selain dunia fisik secara virtual dengan memperkaya model pabrik digital dengan data sensor. 3. Bantuan teknis. Kemampuan sistem siberfisik untuk membantu manusia secara fisik dengan melakukan serangkaian tugas yang tidak menyenangkan, terlalu berat, atau tidak aman bagi manusia. 4. Keputusan mandiri. Kemampuan sistem siberfisik untuk membuat keputusan sendiri dan melakukan tugas semandiri mungkin. Titik perubahan dan dampak sosial dalam revolusi industri dan teknologi yang terjadi pada tahun 2025 meliputi 1. 10% pakaian yang manusia gunakan terhubung ke internet. 2. Apoteker robot pertama di AS. 3. Mobil cetak 3G pertama dalam produksi. 4. 5% dari produk konsumen dicetak dalam 3G. 5. 90% dari populasi dengan akses reguler ke internet. 6. Mobil tanpa pengemudi populasinya 8% dari semua mobil di dunia. 7. Transplantasi pertama dari hati yang dicetak 3G. 8. Lebih dari 50% lalu lintas internet ke rumah untuk peralatan dan perangkat. 9. Akan ada kota pertama berpenduduk lebih dari 50.000 orang tanpa lampu lalu lintas. 10. Mesin AI pertama pada Dewan Direksi Perusahaan. Smart Farming 4.0 dan solusi dalam generasi pertanian menuju kedaulatan pangan, menyongsong dan menghadapi era demografi di mana generasi non-produktif lebih besar dari jumlah yang produktif. Sementara kondisi petani di Indonesia semakin terpuruk dan program pemerintahan untuk kedaulatan pangan sulit untuk dicapai karena diakibatkan oleh berbagai masalah. Untuk mencapai negara berkedaulatan pangan, maka diperlukan perubahan drastis sebagai berikut, yaitu yang pertama, karakter building, yaitu membangun karakter petani menjadi petani profesional. 2. Education building, yaitu mencerdaskan petani dalam hal usaha taninya. 3. Ekonomi building, yaitu membangun potensi desa menjadi pusat ekonomi.
dibentuk ekonomi kreatif. Yang terakhir, teknologi building, yaitu menerapkan teknologi yang tepat guna, murah dan mudah operasionalnya. Manajemen pengolahan lahan. 1. Pengolahan lahan dibajak, dicangkul untuk merubah struktur tanah atau jenis tanahnya, struktur atau susunan tanah, kontur atau tinggi rendahnya lahan. 2. Sanitasi, pemberantasan hama penyakit tanah dengan menggunakan 3 agen hayati antara lain Trichoderma, Beauveria, Metarhizium. 3. Penanaman bakteri, dengan menyebarkan pupuk kandang. Fermentasi akan bertindak menambah bakteri tanah, mencuci tanah sehingga bekas urea dan diproses. 4. Dan irigasi yang baik, air yang cukup dapat membantu dalam menutrisi tanaman. Tanaman perlu air yang cukup untuk tumbuh dengan baik. Penerapan urban farming, teknologi pendawa kencana multifarm Yogyakarta. Faktor permodalan harus dengan modal kecil, tapi secara kuantitas dan kualitas menghasilkan pokok yang profitnya tinggi dan sehat. Faktor media tidak luas tapi menghasilkan produk yang tinggi, yaitu dengan cara organik. Faktor yang akan diproduksi mempunyai nilai jual tinggi yang sehat dan bermanfaat serta usia panen pendek. Faktor setiap usaha budidaya urban farming harus mempunyai kontribusi yang baik terhadap lingkungan alam. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini.